Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat ketika Pak Kunarto akan dilantik menjadi Kapolri, karena beliau sudah lama berdinas di luar Polri. Maka beliau meminta petunjuk kepada Bapak Presiden waktu itu, Pak Presiden Soeharto. Apa yang disampaikan oleh Pak Harto? Beliau menjawab dengan tenang bahwa menyatakan kalau pimpinannya baik maka semua akan baik. Saya juga percaya bahwa para pimpinan ini dipilih atau juga ada berkat atau ada campur tangan Tuhan. Saya sebagai orang Katolik, saya bisa melihat atau mengambil dari kisah Nabi Samuel ketika mencari orang penggantinya Saul atau Raja Saul. Petunjuk dari Tuhan hanya untuk mengurapi atau memilih dari anak-anak Isai. Anak-anak Isai banyak sekali ketika dilihat yang ganteng, yang gagah, yang hebat, yang kuat. Tapi Tuhan mengatakan bukan ini, bukan ini. Tetapi Samuel diperintahkan mencari satu lagi yang sedang ada di padang gurun, yang sedang menggembalakan domba-domba. Itulah Daud. Maka Daudlah yang diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi pimpinan. Nah, sama juga ketika kita melihat bahwa Saul selalu ingin membunuh Daud. Beberapa kali ada peluang bagi Daud untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak mau untuk membunuh Saul karena Saul juga diurapi oleh Tuhan. Maka pada konteks ini kita semua sadar bahwa kaitan dengan cerita atau kisah tadi, bahwa janganlah suka melawan, menjelek-jelekan atau mencari kesalahan pimpinan siapapun dia. Karena itu ada campur tangan Tuhan. Kalaupun salah, biarkanlah Tuhan yang menghukumnya. Bukan kita yang hanya mencari-cari kesalahan, menyalahkan, apalagi memfitnah, merekayasa, dan lain sebagainya. Karena kebencian tidak menghasilkan kebaikan. Dan satu lagi, saya menganalogikan kisah dari Baratayuda. Kita melihat dari Pandawa. Saudara tertua Pandawa itu Yudhistira atau Puntadewa. Kalau dilihat dia tidak segagah Bima atau Werkudara atau Arjuna atau Nakula Sadewa, tapi yang berdarah putih, orang yang juga menjadi panutan, orang yang bisa menjadi tuntunan adalah dia Puntadewa atau Yudhistira, yang bisa mengalahkan Prabu Salya yang punya kesaktian dengan jimatnya Condrobiro itu bisa menghasilkan banyak raksasa yang sekali tidak bisa terkalahkan. Tetapi dengan Puntadewa atau Yudhistira, raksasa-raksasa itu balik kanan menyerang Prabu Salya sendiri. Dan kalau kita melihat juga bahwa apa yang ditakutkan oleh para Kurawa, walaupun mereka punya cakra byuha yang untuk mengepung itu, ketika yang dikepung Yudhistira punya kekuasaan, punya kekuatan. Jamus Kalimosoto ketika dirapalkan, tidak usah panjang-panjang, mati semua. Dan yang diizinkan oleh para dewa untuk masuk Swargaloka hanya Yudhistira dengan badannya. Bahkan Bima, Arjuna, Nakula Sadewa, Drupadi semua tidak sampai ke atas. Dalam lakon Pandawa Sedo bisa dicari itu. Tetapi Yudhistira disinilah. Nah, maka saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika dalam akselerasi transformasi Polri ini, Bapak Kapolri mempercayakan kepada saya, dan tentu saya sangat hormat, saya akan melaksanakan sebaik mungkin dan semampu saya. Tentu ini semua banyak yang mencari-cari kesalahan atau menyalah-nyalakan. Dan saya percaya Pak Kapolri ini lebih bijaksana, atau beliau juga bisa melihat. Dan saya juga sudah pernah menyampaikan kepada beliau, mohon maaf kalau saya tidak bisa seperti yang lain harus ngodam-ngadep
istilahnya depo apalagi ngolor, saya tidak bisa. Saya jujur apa adanya, saya sampaikan ini, saya memberi apresiasi bahwa saya percaya beliau juga dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Polri, untuk menyelamatkan bangsa ini, dan banyak hal yang bisa beliau lakukan walaupun beliau tidak banyak bicara atau menyampaikan sesuatu. Tetapi ini yang ingin saya sampaikan, analogi tadi apa yang disampaikan Nabi Samuel ataupun Yudhistira ataupun Dodewo. Jadi jangan melihat fisiknya, jangan mencari kesalahan-kesalahan atau menyalah-nyalahkan, tapi belajar dari kesalahan. Saya sangat percaya, karena dalam Tribrata adalah kita juga menunjukkan sebagai insan Bayangkara, sebagai polisi berbakti kepada nusa bangsa dengan penuh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi artinya orang-orang yang beriman itu dipakai Tuhan. Jadi orang-orang yang selalu menyalahkan dan mencari kesalahan, ya saya percaya, sopo salah seleh, semua akan kena karma dan kutukannya. Penghukuman itu adalah urusan atau kepentingan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ini selalu dalam kasih karunia Tuhan, tentu Tuhan akan memberkati dan GMPD Gusti mesti paring jalan. Sekian, terima kasih. Sehari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om Rahayu, salam presisi.